Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebabnya kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebabnya Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau mengurapi kami semua, baik hamba-Mu, baik yang mendengarnya, diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Buat kami mengerti kehendak dan rencana lewat firman Allah. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan menghidupkan kami. Hidup kami akan menjadi hidup yang berarti ketika ada firman dalam hidup kami dan kami bertindak sesuai firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Bila menjadi doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih dalam situasi atau masa di mana kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Dan beberapa hari yang sudah lewat, saya sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai Roh Kudus, fungsi-fungsi Roh Kudus, atau kenapa Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada gereja. Nah, hari ini saya ingin berbicara satu hal yang sangat penting tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam memperlengkapi gereja, agar supaya gereja menjadi saksinya Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, hari ini kita akan membaca dua buah ayat yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 22 dan ayat yang ke-23. Sekali lagi, Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 saya bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan kita di sana diceritakan bahwa di hari terakhir Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada banyak orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya. Dan orang yang berseru kepada Yesus adalah Tuhan, saya percaya mereka orang Kristen. Dan kelompok ini mengatakan bahwa mereka suka bernubuat demi nama Yesus. Mereka suka mengadakan banyak mujizat. Mereka suka mengusir setan demi nama Yesus. Jadi saya percaya mereka adalah orang-orang, sekelompok orang Kristen yang memiliki karunia Roh Kudus. Karena saya tidak percaya seorang Kristen tanpa karunia Roh Kudus dia dapat membuat mujizat, dapat bernubuat, dia dapat mengusir setan. Hanya orang Kristen yang benar-benar memiliki karunia Roh Kudus, baru mereka bisa melakukan hal-hal yang spektakuler seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa pada waktu itu Yesus akan berterus terang dan dia akan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau di bagian yang lain, orang pembuat kejahatan itu di ayat-ayat yang lain menulis bahwa mereka tidak melakukan kehendak Bapa.
Jadi saudara, sebenarnya melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kejahatan itu, dengan kata lain, itu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu sangat tercermin atau memiliki sifat, sikap, perilaku, karakter seperti Kristus. Dan itu tercermin di dalam buah-buah roh. Ya, buah roh. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, dan seterusnya. Ada 9 buah roh. Dan itu adalah gambaran karakter, sifat, sikap dari Yesus itu sendiri. Dan sebenarnya ketika Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah, artinya kita harus seperti Kristus. Seperti Yesus, memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus, memiliki tingkah laku seperti Kristus, memiliki kasih, memiliki damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya gereja Tuhan itu harus memiliki 2 unsur ini agar supaya kita dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya membuat mujizat, tetapi kita harus melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kejahatan, tetapi kita memiliki buah roh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya percaya begini, bahwa Roh Kudus diberikan dalam kehidupan di dalam gereja, memperlengkapi orang-orang yang akan menjadi saksi bagi Kristus. Itu 2 hal yang paling penting, yaitu memiliki karunia Roh Kudus dan memiliki buah Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu akan membuat seseorang bisa menyampaikan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, karena dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi buah roh itulah yang akan membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu soalnya anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh minta Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Bukan hanya karunia Roh Kudus, tetapi kita harus berjuang untuk memiliki buah Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya kalau 2 hal ini dimiliki oleh kita, maka kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang mau menjadi saksi untuk menyelamatkan banyak jiwa, saya percaya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Kita dapat memenangkan banyak jiwa karena ada karunia Roh Kudus dan ada buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya hari-hari ini di masa kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, mari kita berjuang, kita berusaha, kita bangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ketika dia berperan aktif dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan memiliki karunia-karunia Roh Kudus, dan kita akan memiliki buah-buah Roh Kudus. Dan itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Selama di dunia ini, kita akan melayani dengan kekuatan surga. Dan ketika kita selesai tugas di surga, kita akan masuk di dunia, kita akan masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kesempatan ini saya menghimbau sekali lagi bagi kita semua, mari selagi ada kesempatan untuk kita terus berjuang agar supaya kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita memiliki karunia Roh Kudus, dan kita akan menghasilkan buah Roh Kudus, dan itulah yang menjadi jaminan dalam hidup kita untuk bangkit menjadi saksi, membawa jiwa banyak, jiwa kepada Tuhan, sampai kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah renungan singkat yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita akan berdoa agar supaya firman Allah ini benar-benar tertanam dalam hati kita, meteraikan dengan Roh Kudus, dan kita akan menjadi orang-orang
yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan jadi seperti orang yang dicatat dalam firman Allah yang sudah kita bacakan tadi. Kita hanya memiliki karunia Roh Kudus, tetapi tidak memiliki buah roh. Itu sangat disayangkan, ya. Tuhan tidak mengenal orang-orang seperti itu. Tetapi saya percaya kalau kita punya karunia Roh Kudus dan memiliki buah Roh Kudus, saya percaya Tuhan kenal kepada kita. Ketika kita berseru Tuhan, maka Dia akan menyambut kita dan tinggal bersama Tuhan kekal selama-lamanya di surga. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Allah. Soalnya mari kita satu hati kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kami lagi bahwa di dalam pengiringan kami kepadamu, selama kami masih ada di dunia ini, kami membutuhkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus memenuhi, menguasai hidup kami, memimpin, mengendalikan hidup kami, dan biarlah semua umat-umat Tuhan diberikan karunia Roh Kudus, dan mampukan kami untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami punya karunia Roh Kudus dan kami menghasilkan buah Roh Kudus, kami akan tampil sebagai saksi yang akan menyelamatkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Itu sebabnya Tuhan sekali lagi kami mau berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka, mengurapi mereka, memenuhi hidup mereka, agar supaya mereka memiliki karunia Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan saya percaya semua umat Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka, semua akan bangkit menjadi saksi. Dan ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami sama-sama akan tinggal bersama dengan Engkau kekal selama-lamanya di surga. Terima kasih banyak Bapak. Inilah menjadi doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mari terus ikut renungan singkat setiap hari sampai pada hari Sabtu yang akan datang. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya.